kayak Tia ini daftar universitas, daftar lewat undangan, nggak dapet. Itu kan bukti bahwa ayahnya nggak terlibat. Waktu itu Mendikbud ya? Iya, Mendikbud, waktu Mendikbud ya. Mendikbud. Terus akhirnya udah kita waktu itu bersyukur sebetulnya. Alhamdulillah Neng, kalau Tia diterima undangan rame orang. Ya, karena anak menteri macam-macam gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, jumpa lagi bersama saya Eko Priyono, Manajer Peliputan Warta Kota. Hari ini, Kamis 7 Desember 2023, Warta Kota kedatangan tamu spesial, Ibu Ferry Farhati, istri Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Sebelum obrolan lebih lanjut, kami punya pantun buat Ibu. Siap. Beli ikan di Pasar Kemis, pulangnya mampir ke Jatinegara. Hari ini kita kedatangan Ferry Anies, sang calon ibu negara. Cakep. Saya balas ya pantunnya. Siap Ibu. Pergi ke dapur memasak semur. Cakep. Ulek sambal di atas batu. Cakep. Kalau mau Indonesia makmur, jangan lupa pilih nomor 1. Wah. Karena ini masa kampanye, oke lah itu ya. Bu, ini secara resmi ini obrolan yang kedua ya. Tahun lalu kita ketemu di rumah dinas. Iya. Di sana Ibu sampaikan soal kami pengen liburan nih setelah Bapak tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Yeah. Nah, apakah hal kebersamaan itu sudah diwujudkan, Bu? Waktu yang sangat mahal yang terbuang ketika Bapak menjabat sebagai gubernur. Insya Allah nggak terbuang sih Ya. waktunya. Iya, memang waktu itu karena memang selesai 16 Oktober, anak-anaknya udah excited bahwa abahnya kemudian akan punya waktu yang banyak untuk bisa bersama mengkompensasi apa yang sudah hilang selama bapaknya bertugas, abahnya bertugas. Kita udah berencana pengen kesini. Gak taunya tanggal berapa tuh, tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Kemudian Pak Anies dapat amanah baru dari Partai Nasdem. Anak-anak juga udah mulai, waduh ini berarti abahnya langsung sibuk lagi nih. Tapi memang kita waktu itu kan belum padat kegiatannya. Kita berencana untuk jalan-jalan bersama sekeluarga. Itu kita rancang tuh, mau ke sini ada yang satu nggak bisa, ada yang satu nggak bisa, mau kemana lagi, yuk kita ke sini. Pak Anies bisa, mamahnya bisa, anaknya ada yang nggak bisa, selalu ada yang menghambat gitu. Akhirnya alhamdulillah kita berangkat haji sekeluarga, dapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Dan itu sungguh sebuah keberkahan yang kita ngelihat hikmahnya bahwa kita nggak bisa kesini, ternyata ada rencana Allah yang jauh lebih baik. Kita bersama, betul-betul bersama, karena ya kita aja, nggak ada orang lain, nggak ada. Karena kita undangan, kita diberi tempat khusus yang excluded, yang terpisah dari yang lainnya. Kayak di Arafah ada tempat sendiri, sekeluarga saja. Ketika di Mina ya keluarga saja gitu, nggak ada. Biasanya kan kalau ketemu orang ada yang minta foto, ada yang ini. Kecuali kalau memang sedang ibadahnya di Mekah atau di Madinah, pasti ada yang minta foto. Tapi kita betul-betul meluangkan waktu selama ibadah haji itu keluarga saja. Itu ada curhat-curhat apa aja, Bu? Ya? Curhat-curhat apa aja waktu itu? Kita lebih banyak berdoa sih, jalanin ibadah gitu. Kan ada rukun-rukunnya gitu yang harus kita jalanin. Dan kita bahagia di sana. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah udah terwujud berarti ya, Bu. Nah, memasuki Pilpres nih, Bu. Bapak kan tadinya dicalonkan dengan Mas Ahaye ya, dari Demokrat. Kemudian berubah ke Cak Imin. Nah, itu ada diskusi nggak, Bu?
Bapak Anies menyampaikan ke Ibu ini ada perubahan seperti ini, Itu dinamikanya seperti apa? sih udah di luar ini saya ya. Itu kan pembicaraan partai, pembicaraan Mas Anies. Dan kejadiannya kan mendadak sekali. Iya, betul. Dan ceritanya juga kan kita tahu Iya. Pak Anies apa sedang berencana kemana. Saya dan Pak Anies itu dijadwalkan hari itu di Jombang. Oke. Iya, iya. Akhirnya saya berangkat sendiri. Pak Anies enggak, karena ada urusan ini gitu, harus diselesaikan, nggak bisa ditinggal. Iya. Sambil menunggu jawaban, Mas Anies tetap ada rencana menyusul. Akhirnya karena nggak ada jawaban, menyusul Jombang, baru kita bareng di Jombang. Yang nggak sengaja kemudian ke pesantren-pesantren ya kita jalanin, ketemu dengan ibunya Gus Imin. Oh iya, iya, Ya. iya, iya. Berarti itu bukan, memang sudah dirancang Iya, ya? bukan diatur. Oh, Itu iya. memang udah kita berencana di sana. Heeh. Ke Denanyar juga, ke pesantren itu. Kebetulan rumahnya Gus Imin ada di belakangnya. Jadi ibu diajak mampir, ayo, iya kita lah masa mau diajak mampir. Iya, Nggak iya, mau iya, gitu iya, kan. betul. Ya udah kita mampir, tapi yang kemudian muncul yang nggak tahu cerita di belakangnya kan sepertinya sudah direncanakan. Ibu setelah itu kan ada serangan-serangan ke Bapak ya, terutama dari Demokrat. Nah, Ibu menyikapinya gimana? Karena ya Bapak mungkin sudah terbiasa ketika menjabat sebagai gubernur, tapi ketika yang kemarin itu Ibu ada sesuatu yang Ya, alhamdulillah sih udah lewat. oh, lewat masanya itu ya, Bu ya. Ya. Kita sekarang bicaranya ke depan. Kalau Pilpres ini apa yang Bapak sampaikan terhadap keluarga? Maksudnya ini akan Bapak diusung menjadi orang nomor 1 dan bukan Bapak yang punya keinginan? Karena itu kan diusung partai ya, amanah. Nah, Bapak menyampaikan apa sih Bu ke keluarga? Kami memang terbiasa mengkomunikasikan apapun itu keputusan yang terkait yang melibatkan keluarga akhirnya gitu. Dampaknya akan terasa oleh keluarga. Peran yang diberikan, amanah yang diberikan itu kan amanah yang besar, yang tentunya keluarga akan terdampak atas keputusan tersebut. Jadi Mas Anies mengkomunikasikan, Abah dapat amanah ini, insya Allah ke depan kita upayakan, kita ikhtiarkan, insya Allah bisa membawa kebaikan gitu ya. Dan Mas Anies selalu pamit sama ibu, yang nomor 1 ibunya. Ibu Mas Anies itu yang penting buat dia adalah ini bukan karena kepingin dapat jabatan gitu, tapi lebih karena memang itu amanah. Kalau kepingin nggak usah. Tapi kalau memang itu amanah, Mama doakan, Mama ridho, Mama ya ikut mendoakan lah, ikut mendukung gitu. Dan mungkin mindsetnya itu dulu ketika pilkada, anak-anak juga melihat ini bahwa akan terdampak dengan berkurangnya waktu. Iya. Waktu itu anak-anak masih di usia-usia yang belum dewasa, cukup paham ya, Bu, masih ya? perubahan Iya. lah, masih Tia waktu itu baru kuliah, Ismail, Mikail juga masih sekolah di India. Jadi ada ya udahlah Abah jalanin gitu. Kita ikut di belakangnya. Jadi lebih pasif lah. Oke. Nah, Kalau sekarang? dapat amanah yang sekarang, mereka melihat apa yang dikerjakan Abahnya di Jakarta dan merasa senang, merasa bangga bahwa Abahnya bisa mempunyai dampak positif untuk orang banyak. Apalagi ketika di akhir masa jabatan orang ribuan, puluh ribu, ya berbondong-bondong melepas Pak Anies. Kami begitu terharu, kami melihat bahwa waktu yang sedikit untuk keluarga itu ternyata berkah gitu. Berkahnya itu dampaknya untuk orang banyak. Jadi ketika dapat amanah yang ini, anak-anak sudah lebih siap dan sudah bisa membayangkan kira-kira apa dampaknya nanti kalau Abahnya menjadi kepala negara misalnya gitu. Jadi mereka akhirnya yang besar 2 nih, Mikail, Tia, tanya apa yang bisa kita bantu. Biar kita mau bantu Abah. Alhamdulillah dia sekarang ada di substansi, ikut masukan dari Gen Z ya. Iya kan Gen Z tadi gimana sih memperlakukan Gen Z, gimana ini gitu. Terus
dia juga ikut terlibat aktif. Kemudian Mikail aktif di kegiatan pemuda yang keliling Indonesia untuk mengajak ikut terlibat loh dalam pembangunan negara itu. Jadi sebuah kegiatan yang sekaligus baik juga, membawa kabar positif kepada anak muda, sekaligus juga mengajak pada perubahan yang diusung oleh Amin ini. Iya. Jadi saya ikut senang gitu bahwa akhirnya anak-anak juga ikut terlibat. Akhirnya menyertai langkah Bapak. Menyertai langkah Abahnya dan meridhoinya. Amin. Bu, terkait masa kampanye ini, Bapak sibuk lah, kita tahu kampanye. Nah, Ibu selalu membersamai Bapak atau agenda tertentu saja, Bu? Saya sebetulnya tidak terlalu banyak ikut Bapak malah. Kalau memang saya dibutuhkan di misalnya acara ke Jawa Timur, di Jawa Timur bertemu dengan masuk ke pesantren, terus ada nyai kan, ada ning. Nah, ketika itu saya ikut terlibat karena saya membersamai Bapak untuk bertemu dengan nyai dan ning gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang terkait perempuan, mungkin saya diajak, bukan sebagai sebagai pendamping, tidak aktif berkampanye, mengikutin Bapak aja, mendampingi, ikut-ikut. Tapi di kegiatan-kegiatan yang saya tidak perlu hadir, saya nggak hadir, saya nggak ikut. Tapi saya juga mendapat undangan acara kegiatan di tempat lain. Seperti kemarin saya di Bandung, Pak Anies di Banten. Bagi tugas? Bagi tugas. Saya di Cirebon kemarin, Bapak di Lampung, di Kebengkulu. Jadi nggak selalu harus bareng-bareng. Gitu. Kalau lagi bareng kan bisa diingatkan nih Bu soal Bapak menjaga kondisi makan. Nah, kalau lagi nggak bareng gimana Bu komunikasinya, Bu? Mengingatkan Bapak soal menjaga kebugaran itu karena waktunya kan agendanya padat ya. Iya, sepertinya Pak Anies sudah bisa ini sendiri sih, ngukur sendiri tapi kadang memang kalau udah lagi kerja tuh nonstop gitu, peluang istirahatnya ketika di kendaraan. Nah, tapi saya titip sih sama yang pendampingnya, jam segini kasih buah ya, jam segini makan siang, jangan lupa obatnya itu. Ajudan juga udah otomatis sih. Kalau Ibu nggak ada yang sarapan, telepon langsung gitu, telepon, WhatsApp, Mas atau? Aduh, waktunya nggak bisa ya, nggak sempet ya, Bu? Kadang saya WA sih, WA dan jawabnya mungkin agak lama. Jadi atau mungkin malah nggak kebaca gitu karena saking padatnya gitu. Nah, biasanya saya cek ke ajudan, tolong Bapak kalau lagi senggang cek WA gitu. Bu, dalam sebuah pertemuan ya dengan pemimpin redaksi tempo lalu, Ibu pernah menyuguhkan jamuan gitu. Nah, di situ Bapak manggil Ibu tuh Ferry gitu dengan nama. Ibu pun demikian ke Bapak. Nah, ada panggilan sayang atau memang egaliter gitu, Ibu? Bukan soal egaliter ininya ya gitu. Cuman buat saya itu Anies itu ya nama sayang gitu, nama panggilan sayang gitu. Artinya sayang itu udah, Bu. Anies itu ya nama, tapi bukan saya tidak menghormati. Kayaknya di sini kan ada kecenderungan kalau manggil suami nggak boleh namanya. Iya, gitu, betul. Lah, saya panggilan sayangnya ya Anies. Anies juga panggilan sayangnya Ferry gitu. Jadi nggak perlu bumbu lain ya, Bu ya? Iya, namanya Anies itu ya sudah artinya sayang. Ferry itu artinya sayang gitu. Orang yang terdekat gitu. Ya kayak Amin itu istilahnya perubahan. Waduh. Iya. Tapi kalau ditambahin Mas Amin udah bukan perubahan lagi. Nama orang. Nama orang. Oke. Bu, ada yang berubah nggak sih, Bu, dari Bapak jadi gubernur selain kesibukan ya? Kemudian sekarang jadi calon presiden, itu Ibu merasakannya ada perubahan? Perubahan dalam arti jadwal mungkin iya, karena memang sekarang ini kan coveragenya lebih luas seluruh Indonesia. Dulu Jakarta aja, tapi memang kalau buat kami sepertinya Mas Anies lebih punya peluang untuk istirahat in between perjalanan. Kalau di Jakarta lingkupnya kecil, dari satu acara ke acara berikutnya non-stop gitu, malah nggak bisa istirahat sama sekali waktu itu. Sampai sekarang memang waktu udah untuk keluarganya, karena keluar kota ketemunya cuma
Kalau nggak pagi-pagi sekali, karena berangkat paling nggak jam 6 gitu kan. Ya malam sekali. Oke. Gitu, kesempatannya. Jadi bagaimana mengaturnya aja ya Bu ya? Iya, anak-anak menyesuaikan, kita Eh. menyesuaikan. Kalau kebetulan ada waktu, kesempatan apapun untuk bisa bareng, kita bareng. Oke. Diusahakan. Ya. Bu, terkait kebersamaan dengan Pak Anies, ada tempat-tempat khusus atau negara tertentu yang punya kenangan buat Ibu nggak sih dengan Pak Anies? Kalau kenangan itu Maryland dan DeKalb di Illinois. Jadi Ceritanya gimana, Bu? itu ketika kami membangun keluarga dari nol. Jadi kami menikah Mei 69, 96. Kemudian bulan Juli kami sudah berangkat berdua dengan 2 koper membina keluarga dari nol. Cari rumah, cari kontrakan, cari tempat tinggal, terus sambil menata keluarga. Jadi itu memberi kesan yang mendalam buat saya karena kami betul-betul membangun keluarga dari nol berdua saja. Dan saya rasa pengalaman selama kami di Amerika itu menjadi perekat kami saat ini. Keharmonisan. Jadi shared memory yang bagus, gitu. Yeah. Memori yang sama-sama kita bina bareng, yang kita kalau ingat suasana itu sangat gitu. Kalau sekarang ingatnya enak ya Bu ya, tapi waktu itu pernah, udah deh nyerah aja deh, gitu nggak sih Bu? Saya pulang kalau aja nyerah deh sih gitu. enggak, tapi kita memang prihatin. Okay. Kita hidup prihatin di sana. Kita pernah dapat tempat tinggal yang selam, yang di sana banyak narkoba dan lain-lain. Kemudian ada tembak-tembakan gitu. Pernah kita salah tempat karena kita nggak tahu tempat yang bagus tuh yang gimana gitu. Kita dapat tempat, kan kalau di sana kalau mau kontrak rumah kan dilihat track record ya. Terus harus punya kredit record, padahal kita nggak punya, jadi susah gitu cari tempat. Nah, kita datang ke satu tempat, apartemennya bagus, track record nggak ditanya, kemudian kredit record nggak ditanya, oh ini ya udah kita ambil ya? Gitu. Ternyata memang tempat itu jarang orang mau gitu karena tempat kejahatan, tempat narkoba. Gitu. Nah, jadi banyak jatuh bangun sih iya gitu, prihatin, tapi ketika melewatinya juga, ketika sekarang bercerita tuh ya biasa aja gitu, tapi ketika jalannya memang kita hidup prihatin waktu itu. Waktu itu juga anak-anak juga sempat lahir di sini ya? Iya, saya hamil pertama itu waktu di Maryland dan masih dalam proses penyesuaian. Hamil saya berat, saya harus bolak-balik rumah sakit, padahal kita tidak punya kendaraan, jadi harus naik kendaraan umum, padahal lagi lemas gitu. Kendaraan umum kan itu kan muter, nggak langsung gitu kan jalannya, dan berhenti-berhenti. Kemudian kita kan ke sana itu mau sekolah gitu. Jangan sampai tujuan itu terganggu dengan kehamilan saya itu. Ya kita kalibrasi lah, melihat yang terbaik gimana. Akhirnya saya kembali ke Indonesia untuk melahirkan anak yang pertama. Nah, baru kemudian Mas Anies bertemu anak pertamanya ketika bayinya 4 bulan. Bisa pulang karena libur. Tapi ya cuma berapa minggu, 2 minggu gitu udah balik lagi. Yang akhirnya saya ke sana, Mas Anies tuh ingin anaknya punya pengalaman di sana. Waktu itu belum ada kepastian S3, tapi kita ke sana dulu. Kalau nggak dapat S3 ya udah kita balik ke Indonesia. Alhamdulillah dapat. Jadi akhirnya sama-sama sekolah. Apa sih Bu yang diharapkan agar mereka terbiasa dengan orang luar atau bahasa atau apa Bu yang Ibu harapkan agar anak-anak merasakan ikut pernah tinggal di luar negeri? Pengalaman bisa di luar negeri itu kan sebuah pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa, dan ada hal-hal yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita. Seperti saya menjadi orang tua di sana tanpa dukungan keluarga. Tapi di sana saya bisa belajar, ada tempat untuk orang tua belajar menjadi orang tua. Ya saya belajar di sana dan akhirnya
saya tertarik untuk mengikuti pendidikan yang bisa melakukan kegiatan itu, dan alhamdulillah selesai S2 saya di sana, bawa ke Indonesia gitu. Masih terkait anak-anak, Bu. Ketika menjabat sebagai Mendikbud, kemudian gubernur, itu kan Bapak punya privilege, Bapak punya kekuasaan. Nah, terhadap anak-anak, kewenangan. Terhadap anak-anak, apakah saya sudah jadi gubernur gitu, kalian boleh ini, apakah ada membiasakan itu ke anak-anak, Bu? Memberikan kemudahan kepada mereka. Ya. Apakah di keluarga Ibu terbiasa seperti itu? Pak Anies itu orang yang tumbuh dengan rekam jejak, dengan kegiatan-kegiatan yang aktivisme, kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Jadi dia terbentuk dari aktivitas yang dikumpulkanlah akumulatif sampai akhirnya sampai kondisi sekarang. Jadi untuk sampai pada posisi sekarang itu bukan kemudian ujuk-ujuk dapat gitu. Nah, itulah yang diyakini oleh Pak Anies, bahwa kita untuk mencapai kesuksesan ya harus melewati beberapa hal gitu, yang namanya pembelajaran gitu. Orang mau kerja aja ada internship, orang selesai sekolah aja ada internship kan. Tujuannya apa gitu? Untuk melihat, untuk mengetahui apa sebetulnya proses dari bawah, dari tugas-tugas yang dianggap sepele kan kalau lagi internship itu. Tapi dengan begitu terbentuk pemahaman yang mendalam tentang suatu profesi gitu. Seperti Tia tuh kan di Fakultas Hukum. Dia internship di lembaga hukum. Disuruh ngecekin typo undang-undang perjanjian atau apapun lah itu yang dibikin oleh para pengacara itu. Itu capeknya luar biasa karena detail. Diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu tedious. Kerja yang bikin frustasi gitu. Karena melihat kesalahan itu kan capek gitu. Padahal kalau bikin sesuatu lebih enak gitu, lebih gampang. Tinggal nyuruh orang periksa gitu. Dan ini yang dia kerjain. Tapi dengan gitu dia belajar, oh aturan itu sebenarnya yang bagus seperti ini. Nggak tanpa sadar gitu ya, nggak disukai prosesnya, tapi ketika dia naik ke jabatan, ke posisi yang lebih tinggi, dia tahu prosesnya. Oh begini, ternyata dulu waktu saya belajar tuh yang benar tuh yang begini. Iya, karena pernah ngerasain di bawah itu ya, Bu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya untuk kemudian menjadi posisi yang lebih tinggi. Dan Mas Anies meyakini itu, tidak kemudian anaknya diberi kemudahan. Tapi kan image-nya itu kayak Tia ini daftar universitas, daftar lewat undangan, nggak dapet. Itu kan bukti bahwa ayahnya nggak terlibat. Waktu itu Mendikbud ya? Iya, Mendikbud. Waktu Mendikbud Mendikbud. Terus akhirnya udah kita waktu itu bersyukur sebetulnya. Alhamdulillah Neng, kalau Tia diterima undangan rame orang. Karena anak menteri gitu. Terus akhirnya Tia belajar dan ikuti tes SBMPTN waktu itu namanya lupa. Alhamdulillah diterima di Fakultas Hukum, jalur ujian, jalur tes, dan bukan yang internasional, yang biasa. Yang reguler. Terus apa? Salah juga. Tetap dipandang pasti aja diterima, kan anaknya menteri gitu. Padahal Tia melewati semua. Buat kami yang penting Tia melewati proses itu. Pandangan orang itu kita tidak bisa kontrol. Kita meyakini bahwa yang kita berikan untuk anak-anak adalah hal-hal yang terbaik, memang untuk mereka bisa mandiri nantinya. Mereka tidak akan ada kami terus. Kami usianya bertambah tua dan ada saatnya nanti kita tidak ada. Kalau soal mereka mau jadi apa, pengarahannya sejauh ini bagaimana, Bu? Ya, kita serahin sih ke anak-anak. Yang penting kita bekali mereka dengan baik buruk, bisa menjaga diri, bisa dipercaya. Itu yang lebih utama. Kalau tentang profesi, terserah mereka sih. Mereka yang nentuin. Pernah saya bilang, ada dong anak mama satu yang jadi dokter gitu, biar nanti mama kalau udah tua ada yang ngurusin gitu.
nggak ada yang mau jadi dokter. Nggak ada ya? Tapi alhamdulillah mantunya dokter. Ya, alhamdulillah Bu. Seru banget nih. Bu, terkait Pak Anies Bu, kebiasaan Pak Anies apa yang bikin Ibu sebel gitu? Pak Anies suka bikin jengkel gitu. Pernah nggak sih Bu? Alhamdulillah saya syukuri apa yang kami dapat sekarang. Kalau yang sebel biar konsumsi pribadi aja. Iya. Nah, terus tadi Ibu bilang pengalaman di Maryland tadi bikin Ibu bertambah apa ya? Itu menguatkan ya. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang sekarang sedang menata gitu, anak-anak muda yang sedang menata ingin membina rumah tangga itu pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Karena kan setiap orang kisahnya berbeda-beda. Artinya jangan ketika menemui hambatan give up Bu. Kan sekarang generasi sekarang kan disebutnya agak rapuh gitu. Ketika ketemu benturan udah cari yang lain gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi bagaimana mereka membina rumah tangga Bu. Iya, seringkali kita memutuskan untuk menikah itu dengan dasar-dasar yang sesuatu yang enggak mendasar gitu, yang permukaan. Semu ya. Untuk bisa bersama. Karena ada rasa yang berbeda dengan orang ini ketika bertemu, we have to be together gitu. Tapi inti tentang pernikahannya sendiri tidak mereka perhatikan karena overshadow, tertutup oleh bunga-bunga cinta lah, apalah itu yang mereka pengen bareng. Nah, ketika kami membina keluarga, memang alhamdulillah saya dapat pasangan yang cukup dewasa. Artinya sudah cukup matang, tahu apa yang dia mau. Mungkin saya yang bagian yang berbunga-bunga aja. Tapi Mas Anies itu ketika melamar saya itu dengan rencana, dengan harapan kita berdua bersama akan melakukan A, B, C, D. Kita punya nilai yang kita pegang bareng-bareng. Jadi kita sekolah sampai tahun sekian, kita sekolah sama-sama. Kemudian nanti kita balik ke Jogja, kita ngajar katanya gitu. Jadi ada tujuan gitu. Menikah itu berencana, kita membangun keluarga, apa sih yang ingin kita bangun. Bukan kita pokoknya bareng dulu nanti kita pikirin. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ada rencana, ada tujuan, dan kita punya nilai yang dipegang bareng-bareng. Situasi apapun nilai ini yang kita pegang. Terpuruk sebagaimanapun nilai ini yang kita pegang. Kalau ada godaan Bu, dicobain nggak? Maksudnya? Kan artinya tadi ketika momen itu kan pasti ada ya di dalam rumah tangga gitu. Ketika namanya rumah tangga ya pastilah ada up and down, ada konflik, mentalnya itu. Ya itu pegang tujuan kita apa, menikah. Contohnya ya waktu kami kembali dari Amerika bawa anak 3. Kita udah terbiasa dengan pola hidup di sana. Yang pembagian tugas itu jelas. Mas Anies cuci pakaian, saya ngurus rumah dan anak-anak, saya yang ngantar anak-anak ke sekolah, terus Mas Anies ngurusin yang lain lagi apa gitu. Ada hal-hal yang dilakukan itu bisa beriringan, bisa dibagilah tugasnya gitu. Kita pulang ke Indonesia, Mas Anies sudah dapat pekerjaan waktu itu di Wisma Nusantara, daerah sana, daerah Bundaran HI. Nah, kemudian anak-anak sekolahnya di Cinere. Nah, kita mau bagi tugas seperti yang waktu di Amerika nggak bisa. Saya pernah minta, karena saya masih ada bayi waktu itu, jadi yang ngantar anak-anak ke sekolah Mas Anies. Muter dong ya. Cinere dulu. Iya. Baru ke kantor, sampai kantor udah IQ udah drop katanya karena kena macet. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan penyesuaian. Maka justru itu, ketika kita nggak punya tujuan ketika menikah, akhirnya saling lempar kesalahan gitu. Kenapa kok begini? Akhirnya nyalahin gitu. Nah kalau kita punya tujuan, maka ketika menghadapi situasi yang mungkin berat, kita kalibrasi, saya bilang istilahnya menentukan arah yang sama sesuai dengan kompasnya kita, nilainya kita yang kita pegang.
akhirnya misalnya saya putusin, ya udah saya di rumah aja dulu ngurusin anak-anak, Anis fokus sama pekerjaan karena anak-anak masih kecil gitu. Dan alhamdulillah saya punya privilege itu gitu ya, punya bisa pilih untuk di rumah dulu gitu ngurusin anak-anak. Tapi kan orang bertanya kenapa sekolah tinggi-tinggi kemudian cuma di rumah. Gitu. Saya bilang ya nilainya itu tadi yang saya pegang. Mas Anies itu bilang yang penting secara kehidupan ekonomi kita nyaman. Artinya nggak kemudian mikirin pagi makan apa, nanti malam apa gitu ya. Itu yang penting cukup kita nyaman. Dan ini juga yang kemudian ingin diperjuangkan oleh Amin. Supaya keluarga-keluarga nyaman. Nah, secara ekonomi cukup, kemudian secara kognitif kita terus berkembang, ya tambah pinter lah, belajar terus gitu. Secara sosial kita berdampak. Di posisi apapun ini bisa dapat. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya dampak terhadap anak-anak saya yang positif. Kemudian kalau saya ingin merasa lebih luas lagi, saya punya ilmu parenting. Saya ngajar di PAUD-PAUD dekat rumah. Ngajarin orang tua untuk parenting. Saya punya dampak untuk lingkungan. Jadi perasaan bahwa kita tidak berguna itu nggak ada. Karena kita punya pegangan nilai yang kita pegang sama-sama. Dalam situasi apapun nilai itu yang kemudian jadi pegangan. Iya ada up and down, ada merasa nggak fair gitu. Iya namanya manusia pasti ada, tapi kita kembali berpegang pada itu. Ini kayak sesi curhat Bu ya, anak cerita ke ibunya gitu ya Bu. Masalah rumah tangga. Bu, soal anak-anak nih Bu, Mbak Tia kan sudah nikah ya? Sudah, alhamdulillah. Tinggal ada 3 lagi yang belum? 3 lagi yang belum. Ibu punya kriteria gitu nggak buat calon-calon mantunya gitu? apa ya karena mereka cowok atau gimana? Ya, sih Bu tentunya di keluarga? Mereka punya kriteria sendiri ya, karena mereka yang akan menjalani kehidupannya. Tapi yang penting punya nilai yang sama itu tadi. Nilai yang sama, dan ketika melamar harus dengan cara yang baik. Harus dengan baik-baik dengan keluarga calon istri ya kalau untuk anak laki-laki. Pengalaman saya dengan Tia dan Ali, saya sangat bersyukur bahwa kita punya tradisi yang menjaga perempuan, yang menjaga anak perempuan. Jadi ketika Ali dan Tia memutuskan untuk kita coba pendekatan, Ali dan keluarganya datang ke kami. Anak kami ingin menjajaki kemungkinan bisa bersama. Itu belum pacaran Bu? Iya. Nggak ada pacaran ya? Iya Pak, ya mereka harus saling tahu. Tapi artinya orang tua merestui dan orang tua tahu. Datang terus. Itu yang penting. Seringkali pasangan udah jalan aja orang tuanya nggak tahu. Ketika terjadi sesuatu terhadap anak perempuan itu orang tua nggak tahu. Tapi kalau kita orang tuanya saling menitipkan, ini adalah cara yang paling baik untuk menjaga anak-anak perempuan kita. Kita harus memastikan bahwa pasangannya itu orang yang punya nilai yang menjaga kehormatan anak perempuan ini. Gitu. Dan selain juga tentunya kami sudah merasa percaya Tia itu orang yang bisa menjaga diri. Tapi yang penting itu bahwa ketika melamar, ketika menginginkan seorang menjadi istri, perlakukan dia sebagai perempuan yang terhormat. Dengan mengajak orang tuanya, memberitahu orang tuanya kita ingin menjajaki dan jaga nilai-nilai. Gitu. Itu kesan itu begitu oh ini anak baik-baik atau masih ibu cari lagi ketika pertemuan itu? Ketika orang tuanya datang dengan niat baik untuk mengantarkan anak laki-lakinya nih mau serius, saya udah lihat bahwa itu mereka keluarga baik-baik. Karena mereka tahu tata krama, tahu apa yang harus dilakukan. Dan insya Allah kami juga kalau anak-anak kami ingin melamar seseorang, kami akan meminta izin kepada orang tua calon istrinya. Gantian ibu yang datang nanti ya? Iya, kami yang datang. Tiga nih. Tapi di orang tua kan kadang kamu harus nikah atau anak-anak kadang punya target kamu harus nikah umur segini. Ibu gimana? Menyerahkan saja sudah ke mereka? Kalau alhamdulillah
tugas orang tua itu kan bukan bukan dorong-dorong gitu ya, mesti begini, mesti begini. Tapi yang lebih penting lagi kan mendoakan. Ya. Mendoakan. Tadi kalau tadi nilai itu ada 3, tambah 1 lagi. Doa. Doa itu yang pegangan kita, berserah diri dan lain-lain. Karena saya kalau nengok ke belakang dari mulai kuliah dulu, kayaknya semuanya udah ada trailnya gitu. Ya jatuh bangun, tapi ketika belok kan pasti ada goncangan gitu. Belok ada relnya gitu. Oh iya, ini hikmahnya ini gitu. Kehidupan itu nggak semuanya ideal, nggak semuanya perfect gitu. Ada yang pasti jatuh bangun, dan pegangan kita satu gitu, doa dari orang tua, doa kita juga. Oke, Bu. Bu, pertanyaan terakhir. Terakhir. Ya, terakhir. Apa yang mau Ibu pesan kepada para pemilih? Karena ini kan masa kampanye ya, Bu ya. Semua orang bebas menyampaikan aspirasinya gitu. Nah, Ibu sebagai istri Pak Anies, calon presiden bersama cawapres Cak Imin, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para halayak, terutama sobat WK semua nih, Bu? Ya, gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Artinya ketika kita menentukan pilihan, pakai dasar-dasar yang objektif. Lihat rekam jejaknya, lihat, kita lakukan penelitian lah. Kita lihat rekam jejaknya, kita lihat apa gagasannya. Jangan membawa unsur-unsur yang tidak objektif gitu. Unsur-unsur subjektif itu bisa jadi salah. Karena kadang kita dapat bisikan orang begini-begini, kita teliti sendiri, kita lihat rekam jejaknya. Apalagi sekarang berbeda sekali kan rasanya. Yang dulu dengan sekarang kan diundang bicara di mana, dibandingkan, bisa dibandingkan, bisa dilihat mana yang punya visi misi A, sesuai nggak dengan dirinya, sesuai nggak dengan hati nuraninya. Kemudian si B begini. Saya tidak meminta semua memilih nomor 1. Ikuti apa yang dilakukan, penelitian yang dikerjakan ya. Visi misi udah terbuka lebar, bisa diunduh, bandingkan A, B, C, mana yang kira-kira bisa membawa kebaikan untuk dirinya juga untuk masyarakat luas. Tentunya setiap orang punya pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Bu, tadi terkait soal pilihan, nah program yang diusung pasangan nomor 1 ini setahu Ibu yang akan berdampak kepada kaum perempuan dan anak-anak apa, Bu? Salah satunya memang ini pengaruh utamaan keluarga sebagai unsur terpenting dalam masyarakat, di mana semuanya dimulai. Ya, anak. Karakter anak. Anak, kemudian keluarga, kesejahteraan keluarga. Yang lebih utama lagi, Mas Anies itu memperhatikan petani, nelayan. Yang saya ingat betul Mas Anies bilang, gimana ya, beras itu kan diminta di kebutuhan yang sangat setiap orang butuh gitu. Seluruh Indonesia butuh nasi. Petani yang menyediakan. Kenapa petaninya nggak makmur? Padahal setiap saat itu demand-nya ada gitu. Nah itulah yang kemudian Mas Anies ingin bilang, kita perlu perubahan nih, supaya petani, nelayan, peternak yang mensuplai kebutuhan kita sehari-hari ya juga makmur. Kita punya standar yang tinggi tentang apa yang kita harus makan, beras harus bagi, tapi kenapa petaninya sendiri, peternaknya sendiri nggak makmur? Nah, Mas Anies menjabarkannya dengan adil makmur untuk semua. Jadi ada unsur kata adil, di mana semua bisa merasakan, semua bisa sehat, semua bisa sekolah, semua bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Yang tadi kita juga merasa penting bahwa membangun keluarga itu harus nyaman, kita harus punya ketenangan. Gimana supaya ketenangan itu muncul? Anak muda nih genset mau cari rumah susah banget. Aduh, ampun Bu. Kapan? Nah itu
dipikirkan gitu. Iya, Dan iya. saya melihat bahwa janji-janji Mas Anies itu terukur. Apa yang dijanjikan itu insya Allah bisa terlaksana. Insya Allah terukur. Ketika janji itu tidak terukur, ngawang-ngawang, sulit untuk diwujudkan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Anies itu difikirkan, dijabarkan, dan terukur hasilnya. Jadi bisa dilihat keberhasilannya. Kalau ini tercapai, maka ini janjinya terpenuhi. Misalnya di DKI kemarin, dia ada 23 janji waktu itu. Dan alhamdulillah ketika tugasnya selesai, walaupun terkena pandemi, janji-janji itu terpenuhi. DP 0 yang memang terbukti ada gitu. Ada, ya. Orang-orang yang kemudian mendapat kemudahan untuk punya rumah di kalangan menengah dan bawah gitu. Dan selama ini Mas Anies melihat kelas menengah itu yang tergencet gitu, gak pernah mendapat perhatian. Tuh. Kita bikin program untuk kelas bawah terus gitu. Yang menengahnya itu mereka banting tulang sendiri, ngurusin apa-apa sendiri. Nah itu semua harus mendapatkan perhatian. Dan dari pengalaman di Jakarta, saya berharap insya Allah mudah-mudahan karena janjinya terukur, insya Allah janji-janji ini bisa terlaksana. Kita doakan bersama. Saya aminkan jangan? Amin. Amin. Baik. Amin aja dulu. Aminin aja dulu. Baik, Sobat WK, demikian obrolan kita bersama Ibu Ferry Farhati, istri Pak Anies Rashid Baswedan yang akan maju pada kontestasi pemilihan presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tapi sebelum kita tutup, ada pantun yang ingin saya sampaikan ya Bu. Burung cendrawasih di pohon ceri. Cakep. Buah kelapa di samping kayu cendana. Terima kasih Ibu Ferry. Semoga kita bisa berjumpa lagi di istana. Amin. Amin aja dulu. Saya balas pantunnya. Siap Ibu. Dari Sukapura ke Yogyakarta, jangan lupa beli kain batik. Kalau mau keadilan tercipta, pilih Amin yang terbaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jangan lupa subscribe ya.